Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Lawatlah kami Bapa, jamahlah kami Yesus. Kuasai kami Roh Kudus. Hari-hari ini ke depan, kami masuk dalam rencanamu yang tak pernah gagal. Rencanamu yang ajaib, rencanamu yang dahsyat. Kadang kami terombang-ambing, kadang kami menjadi bimbang. Tapi kami bertekad, kami mau menyenangkan-Mu lebih. Menyenangkan-Mu lebih. Menyenangkan-Mu lebih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jemaat sendiri berkata, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Jemaat, kami berdiri di hadirat-Mu Bapa, baik umat Tuhan di tempat ini dan umat Tuhan yang mengikuti program ini dimanapun mereka berada. Mari saudara nyanyikan dari hatimu yang paling dalam. Katakan, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan Tuhan. Kuduskan hingga selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenang, aku berjanji hanya menyenangkan-Mu Bapa. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan. Tetap berdiri sebentar. Shalom. Jemaat Tuhan yang di tempat ini dan seluruh Indonesia yang mengikuti program ini, bahkan di seluruh dunia. Saya ada di Bandung, di GBI King. Hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan untuk Anda semua. Mujizat mimpi menjadi kenyataan. Ikut tangan saya, mujizat. Katakan mujizat. Mimpi. Jadi kenyataan. Mari kita buka Alkitab kita, mujizat mimpi menjadi kenyataan. Kita baca
bersama-sama firman Tuhan untuk kita. Kejadian pasal 37, ayat yang ke-5 mulai. Pemusik masih siap? Yes. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpi itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepada Yusuf. Ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan itu. Kalian semua 11 saudara, ayah dan ibu akan sujud kepada aku, kata Yusuf. Berkas-berkas kalian yang 11 akan sujud kepada aku. Yusuf punya mimpi diangkat tinggi sehingga saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf. Karena Yusuf diberi mimpi menjadi Perdana Menteri. Katakan Perdana Menteri. Bapak Ibu masih ingat waktu kita dulu kecil kita ditanya, kalau besar mau jadi apa? Kita goyang-goyang, kalau besar Dedek mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi pengacara, nggak ada yang mau jadi tukang becak, nggak ada. Pasti waktu kita have a dream, kita memiliki yang namanya big dream, mimpi besar. Dan luar biasa buat Anda yang, Pak Tim, tapi saya sampai hari ini belum punya mimpi. Kita mimpi bersama tahun 2012. Tahunnya apa 2012? Katakan sama saya, multiplikasi. Promosi. Karena perkenanan Tuhan. Mujizat. Saudara siap dimultiplikasikan Tuhan? Siap dipromosikan Tuhan? Siap? Besar anugerah-Mu, berlimpahkan semakin hari semakin besar anugerah. Hari ini kita akan belajar tentang mujizat mimpi menjadi kenyataan seperti Yusuf. Tentu Anda harus mengawali dengan Anda punya mimpi. Untuk punya mimpi Anda harus berdoa dan baca firman supaya dapat mimpi dan mimpinya dari Tuhan. Katakan yes. Saya nggak mau Anda mimpinya mimpi sembarangan mimpi. Anda pergi ke sunan ini, sunan itu, gunung ini, gunung itu, mimpinya mimpi ini, mimpi itu, ngawur. Andai aku jadi orang kaya tanpa kerja aja. Kayaknya siapa, apa. Nggak bisa. Kita harus dapat mimpi dari Tuhan. Katakan yes. Kalau belum punya mimpi, Anda pegang aja tahun ini visi kita multiplikasi. Udah mimpi multiplikasi. Yang tokonya 1 mulai punya mimpi, tokonya 2. Pabriknya 1, pabriknya 2. Boleh nggak? Rumahnya 1 jadi? Boleh. Sepedanya 1 jadi? Rumahnya 1 jadi? Istrinya 1 jadi? Tempeleng. Katakan istrinya 1 tambah lebih cantik. Katakan haleluya. Bagaimana Anda sekarang punya mimpi? Semakin hari semakin bertambah. Saya mau beri contoh. Lulus SMA, saya rindu menjadi pendeta. Mimpi saya pendeta. Tapi tidak mudah. Saya masih punya orang tua. Saya ngada kepada bapak saya, Pak, saya lulus SMA mau sekolah Alkitab menjadi pendeta. Bapak saya bilang gini, pendeta makan apa? Saya jawab, makan nasi Pak. Masa makan batu?
Apa yang terjadi? Nggak bisa. Adikmu ada 3 dan kamulah satu-satunya yang Bapak harapkan. Karena kami tidak cocok sama Bapak, saya pergi ke pendeta saya. Pak pendeta, saya mulia kan, anak muda seperti saya mau jadi pendeta. Ternyata pendeta saya sudah diatur sama bapak saya. Pendeta saya pakai ayat, hormatilah ayah ibumu. Supaya bahagia dan umur panjang. Ya sudah, saya nurut. Saya akhirnya kerja di Departemen Keuangan Pegawai Negeri 5 tahun. Sementara saya kerja 5 tahun, mimpi saya nggak hilang. Adik saya bantu sekolah, 3 adik saya sekarang 2 jadi pendeta. Keponakan saya 2 jadi pendeta. Saya ada 2 pilihan. Saya sebagai pegawai negeri Departemen Keuangan menikah baik-baik, punya anak baik-baik, punya cucu baik-baik, lalu mati baik-baik. Atau saya kembali kepada mimpi saya jadi pendeta. Bagaimana Anda berani bermimpi yang besar? Walaupun engkau sekarang bukan orang besar. Sebab Yesus kita Allah ya. Kalau kau bisa menjadi orang besar, melakukan perkara yang besar. Kenapa pilih jadi orang biasa dengan perkara yang biasa? Yesusku luar biasa, tepuk tangan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar dalam segala perkara. Katakan amin. 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 Yesusmu luar biasa. Kau harus punya mimpi yang luar biasa. Yusuf diberi mimpi yang luar biasa, menjadi Perdana Menteri. Saya bertanya, waktu Yusuf mimpi menjadi Perdana Menteri, bapaknya, ibunya percaya enggak? Enggak. Abangnya, kokonya, kakaknya, emasnya percaya enggak? Ketua RT-nya pun enggak percaya. Mimpimu bukan tergantung ketua RT dan ketua RW. Mimpimu tergantung dari Allahmu. 2012 bagimu adalah multiplikasi, promosi, perkenanan Tuhan, mujizat. Katakan sama saya haleluya. Jadi Anda sekarang yang masih pengangguran, gak apa-apa. Miliki mimpi, punya pekerjaan. Boleh dong mimpi. Yang masih jomblo. Halo? Miliki mimpi. Kalau panggilanmu tidak lajang, menikah. Baru putus pun tidak usah takut. Sebab kalau putus, kau masih yakin sebelum janur kuning melengkung di rumahnya ada lagu berkata, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung. Pasukan, bilang sama kiri kanan, mimpi lagi. Bersama Yesus. Pak, kata dokter, ginjal saya sudah tidak berfungsi. Mimpi, punya ginjal baru. Pak, jantung saya tinggal 40%. Mimpi, 100%. Jangan mimpi, ya sudah mati aja. Mumpung utangnya banyak, yeay. Anda lahir miskin, gak salah. Tapi Anda sampai tua miskin, itu bodoh. Kau bisa mimpi. Mimpi aja dulu. Yang mau mimpi dengan perkara yang besar bersama Yesus besar, angkat tangan. Khotbah berhasil. Semua mau mimpi. Tepuk tangan dong. Pak Tim, saya belum mimpi juga. Baca Alkitab, berdoa. Jadi setelah saya membantu adik saya sekolah, saya mimpi menjadi hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan kelas kampung, tapi keliling kampung. Waktu saya pekerjaan saya hanya tukang ngepel gereja, bukan office boy. Saya sukarelawan. Sementara saya kerja di Departemen Keuangan, saya ngepel gereja. Tapi saya punya mimpi, jadi hamba Tuhan. Keliling kota, keliling pulau, keliling dunia. Katakan haleluya. Orang juga nggak percaya.
Dulu di kampung nama saya Hardono. Akte kelahiran saya pertama Hardono. Saya tanya bapak saya, Pak nama kok gak keren sih Pak? Bu agak panjang dikit gitu. Sudahlah Le, Har itu lebih dono memberi. Lebih banyak dana untuk memberi. Tapi kan dipanggilnya gak enak, panggil Har masih oke. No masih seneng, tapi Dono, yeah. Saya sedih dengan nama saya. Begitu saya lulus SMP, saya sekolah di SMA, saya dibaptis di kota Tuban, saya kasih nama saya depannya Timotius Hardono. Sebab saya punya mimpi, saya seperti Paulus, yaitu muridnya namanya Timotius. Saya mau seperti Paulus nggak berani karena Paulus tidak menikah. Muka saya kayaknya tipe harus menikah. Saya Timotius, dipanggil, namamu siapa? Saya enggak bilang Hardono, Timotius. Tim, senang. Ya. Kadang ada yang panggil, Ios, oke. Tapi dia panggil saya enak juga, Timot, yeah. Saya mau beritahu miliki mimpi, katakan mimpi bersama Tuhan. Nah hari ini, bagaimana Anda terima mujizat mimpi menjadi kenyataan. Katakan mimpi jadi kenyataan. Mimpi itu di sini. Saya sengaja jalan-jalan supaya mata Anda sehat. Mimpi itu di sini. Kenyataan di sana. Ini Januari, di sana Desember. Di sini masih SMA kelas 1, di sana jadi dokter, insinyur. Mimpinya di sini, kenyataannya di sana. Sebuah kesalahan yang fatal adalah orang tidak mau punya mimpi. Anda mimpi nggak bayar apa-apa. Untuk mimpi nggak bayar apa-apa. Nggak perlu bayar, nggak ada pajaknya. Tapi Anda nggak mimpi apa-apa, Anda bayar mahal. Karena Anda tidak jadi apa-apa. Halo? Coba yang belum punya pacar mulai senyum. Katakan haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, yes, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, katakan syalalala, syalalala, saya cinta. Syalalala, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Syalalala, oh saya, syalala, Yesus cinta saya. Bilang gini saudara, begini, Yesus cinta saya. Saya nggak setuju, jelek begini, jangan. Jangan menjelekkan dirimu. Sebab setiap engkau, you are spesial. Tepuk tangannya kurang spesial. Katakan bersama saya, mujizat. Mimpi. Jadi kenyataan. Nanti kalau kita ketemu, saya pernah ketemu dengan satu jemaat di sini. Waktu itu belum punya anak. Terus dia ketemu saya, dia berkata, saya sekarang sudah punya anak. Jadi Anda yang sudah menerima mujizat, hubungi saya, bisa bantu saya untuk masuk program TV. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada 4 langkah untuk kita menerima mujizat mimpi menjadi kenyataan. Berapa langkah? Harusnya ada 444 langkah. Tapi bisa sampai minggu depan. Jadi saya press menjadi 4 saja. Berapa langkah? Bilang sama tetangga kita, hanya 4 kok. Yes, langkah pertama. Mujizat menjadikan mimpi menjadi kenyataan yang pertama adalah Yusuf dan kita harus masuk yang namanya S1 langkah pertama, S2 langkah kedua, S3. Dan keempat apa Pak? S4. S pertama, SD.
S kedua, SMP. S ketiga, sarjana, S1. S4, sarjana S2 boleh. Ada yang penting hari ini, nggak bisa anak kecil mimpi jadi dokter, tapi nggak mau sekolah. Ada seorang mau jadi pilot, nggak sekolah pilot. Ibu bapak mau naik pesawat yang dipimpin oleh pilot, yang nggak lulus sekolah pilot. Pramugari berkata, pelanggan yang setia, kali ini kami minta maaf, pilot Anda belum lulus. Saya tanya, turun enggak? Langsung kabur semua. Enggak mungkin, ada sekolahnya. Kita kadang maunya hari ini mimpi, besok jadi. Enggak, perlu proses. Katakan proses. Thomas Alva Edison punya mimpi menemukan bola lampu. Dia butuh pencobaan 10 kali, 1000 kali, baru jadi. Saya tantang Anda hari ini, yuk terima mukjizat mimpi jadi kenyataan dengan proses. Yang pertama, proses yang pertama adalah sekolah. Ikuti tangan saya, sekolah kerendahan hati. Di sumur. Yusuf waktu disuruh ayahnya mengantar bekal makanan kepada abang-abangnya di padang gembala, ditangkap, bajunya diambil, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Anda tahu Yusuf di sumur? Yusuf sangat sedih. Yang memasukkan sumur bukan musuhnya. Yang memasukkan sumur bukan tetangganya, tetapi saudaranya, abang-abangnya, masnya, kakaknya, koko-kokonya, semua kokonya. Dari kode, koko paling gede, kongah, koko tengah, koli, kodok. Masukkan dia ke sumur. Anda perlu tahu, Yusuf punya kelemahan. Yusuf itu sempat yang namanya somse. You know somse? Sombong sekali. Coba saya tanya, siapa yang di tahun 2011 kemarin belum sempat sombong, angkat tangan. Siapa yang sempat sombong, angkat tangan. Cepat. Duh, Anda maunya apa sih? Sombong kagak, nggak sombong juga kagak, maunya apa sih? Sekali lagi. Yang pernah sombong, angkat tangan. Terus jangan turun. Enggak apa-apa. Tapi hari ini bertobat. Daripada kamu masuk, katakan sekolah kerendahan hati di dalam sumur. Yusuf berkata, jubahku lebih indah dari jubah kalian. Aku punya mimpi, kalian sujud kepada aku. Harusnya kan dia cukup ngomong gini. Kakak-kakak, bang, mas, tolong dukung doa ya. Saya masih agak gemetar ini. Sepertinya saya akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Gak usah kamu semua sujud kepada aku. Bikin marah. Tapi ingat, sejak hari itu Yusuf berubah. Gak pernah sombong lagi. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yusuf di sumur ditinggalkan. Ayahnya enggak menemani, ibunya enggak menemani, abang-abangnya satu pun enggak menemani. Di sumur itulah Yusuf masuk sekolah pertama. Katakan sekolah kerendahan hati. Di dalam sumur. Pak Tim, betapa sulitnya sekolah di dalam sumur. Enggak. Cukup Anda tidak sombong lagi. Misalnya begini, Anda dipuji. Dahsyatnya kamu ya, tokomu rame banget. Kamu memang jenius. Harusnya balasannya gini, enggak. Semua itu hanya berkat dari atas, dari Tuhan Yesus. Jangan gini, baru tahu, saya kan dari dulu memang jenius. Hebat lagi, kamu dasar goblok. Katakan sama saya, sekolah kerendahan hati di dalam sumur. Ada yang menarik
Di sumur itu sumurnya kering. Jadi Yusuf tidak tenggelam. Catat baik-baik. Kadang-kadang Anda masuk sumur persoalan. Kerja baik-baik. Nabung puluhan tahun. Bikin perusahaan bangkrut. Sumur kebangkrutan. Pacaran baik-baik, menikah cekcok, cekcok. Akhirnya cekot-cekot, cokot-cokotan, akhirnya minta check out. Bisa copot loh. Saya mau beritahu, sepertinya sumur itu membuat engkau betul-betul, katanya Perdana Menteri, kok masuk sumur? Cek, masih sombong nggak? Halo? Anda lebih senang dipanggil namamu atau dengan bos? Halo bos. Begitu anak buah panggil enggak bos, ulangi. Iya bos. Saya juga sering dipanggil bos di terminal sama di stasiun. Bos, ojek bos. Oke lah, mereka panggil kita bos karena mereka mau kita naik ojeknya dia atau taksinya dia. Tapi di gereja, di keluarga, enggak usahlah Anda menyombongkan diri dengan pengen jadi bos. Bos itu singkatan bekas orang sakit saraf. Yuk kita belajar merendahkan hati. Menganggap yang lain lebih utama. Yang mau angkat tangan tinggi. Yang nggak mau maunya apa? Mau dilempar ke sumur. Sekali lagi yang mau angkat tangan tinggi. Khotbah berhasil, selesai. Langkah kedua. Akhirnya ada saudaranya Yusuf punya ide. Toh dia darah daging kita. Mari diangkat. Kita berkata, ini pendeta yang kreatif. Yusuf ditarik dari sumur. Dia udah seneng. Yes, Perdana Menteri. Enggak. Yusuf dijual oleh abang-abangnya, kokonya, masnya. Menjadi budak. Akhirnya Yusuf dibawa kafilah Ismail ke Mesir. Dijual sebagai budak di rumah Potifar. Sekolah ke-1, sekolah kerendahan hati di sumur, lulus. S yang kedua, sekolah hamba. Budak di rumah Potifar. Ikutan saya, sekolah kerendahan hati. Tangannya ikut saya, sekolah kerendahan hati di sumur. Sekolah hati hamba di rumah Potifar. Katakan yes. Katakan amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ini kasetnya saya percepat. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba dan setia kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Sekolah kerendahan hati lulus. Sekarang sekolah hati hamba. Harusnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mesirnya udah masuk, tapi ini budak. Bapak Ibu tahu budak? Budak itu beda sama pembantu. Kalau pembantu digaji, budak kagak. 24 jam dia budak. Setiap komandannya, bosnya bilang yes, siap. Nggak punya hak apa-apa. Anda perlu tahu, budak itu, hamba itu bahasa Yunaninya doulos, artinya budak. Biarlah hari-hari ini Anda dan saya meneladani Yesus. Yesus yang adalah Tuhan telah menjadi hamba, mati dan dikuburkan. Tapi dia bangkit. Langkah yang kedua Anda mau, katakan sekolah hati hamba. Bilang sama sebelah kiri kanan, kamu lebih utama dari saya. Saya bukan siapa-siapa. Kamu lebih utama dari saya. Saya tanya, yang utama di sini siapa? Semua.
Karena kita saling contoh, saya ini pengkhotbah, di syuting pakai kamera. Lihat kameranya itu. Kalau dia tidak saya hargai, terus dia tayangkan kamera ke saya, tapi tidak dipencet record. Saya begini, mana hasilnya? Kagak ada. Apalagi soundman, apa itu gaya banget, dimatiin suaranya. Saya akan, sehebat-hebatnya pembicara, jemaat juga penting. Langkah pertama katakan sekolah kerendahan hati. Kedua, sekolah hati hamba. Disuruh-suruh, diperintah-perintah, oke. Anda baca deh, perusahaan-perusahaan yang besar, waktu papanya sudah tua, anaknya diangkat jadi direktur utama dari bawah. Sales dulu, marketing dulu, biar dari bawah. Supaya ngalami yang namanya pengalaman dari bawah. Kalau diangkat langsung direktur utama, goyang perusahaan. Siapa yang siap bersekolah hati hamba di rumah Potifar? Yang mau angkat tangan? Khotbah berhasil. Katakan, sekolah kerendahan hati, sekolah berhati hamba. Coba, kenapa suami istri cekcok? Masing-masing suami dan istri mau jadi bos. Suaminya berkata, "Ma, minum. Ma, sepatunya mana? Ma, kaos kaki." Itu istri atau pembantu? Bapak-bapak, sementara kita bisa kerjakanlah sendiri. Kecuali sakit. Tolonglah bapak-bapak, kalau kamu jadi pangeran, perlakukan istrimu sebagai ratu. Jangan jadikan mak inem, maka kau kupang kebun. Istri juga begitu, hormatilah suamimu. Jangan perlakukan suamimu seperti sopir. Pak, tolong antar ya. Pak, jaga rumah. Pak, masak ya. Pak, cuci. Pak, ngepel. Suaminya, ya nyah. Banyak suami-suami kalau lagi marah, emosi, nggak berhati hamba. Istri kecewa. Kenapa kecewa? Dimaki-maki suaminya sendiri. Dasar kamu istri nggak punya otak. Istri yang jawab, hanya suami gila yang mau nikah sama istri yang nggak punya otak, tahu? Maka nggak punya otak menikah sama orang gila. You understand? Kalau Anda mau marahi istri, dengar para bapak. Kamu memang istri yang luar biasa dan hebat. Sebab hanya pria yang hebat menikahi wanita yang gitu dong. Katakan yes. Yuk kita berhati hamba. Suami dengar, layani istrimu. Istri layani suamimu. Sama-sama bahagia. Katakan yes. Kadang ada istri tanya sama saya, Pak Tim, tapi kan kadang saya capek ngurus anak, kerjaan. Boleh nggak yang memasakkan makanan itu pembantu? Boleh. Masak sayur, naruh di meja boleh. Tapi yang nemeni makan jangan pembantu. Nanti lama-lama suami deket sama? Coba, bapak-bapak. Kok ada anak kecil ketawa? Seorang suami pergi keluar kota. 2 minggu, punya anak 3 di rumah, lagi lucu-lucunya. Begitu pulang ke rumah, yang dipeluk dan dicium suami. Istri dulu atau anak dulu? Jangan jawab suami, jangan istri, kayaknya kepahitan nih para istri. Bapak-bapak, yang dicium siapa dulu? Yang setuju istri angkat tangan. Sedikit. Anak angkat tangan. Lainnya cium siapa? Kebanyakan suami cium anak dulu, baru istri. Istri saya pinter, kalau saya lupa cium dia bilang, maminya kok nggak dicium? Kalau pas ada istri dan anak saya cium maminya dulu baru anak. Ada yang berkata gitu suaminya, saya santai pak, fleksibel. Siapa yang keluar rumah duluan, saya cium. Kalau anak, saya cium anak. Kalau istri saya cium, kalau pembantu, katakan haleluya. Katakan sekolah kerendahan hati di Sumur. Sekolah hati hamba di rumah Potifar. S3. Sekolah pengendalian diri di kamar Tante Potifar.
Saya sampai merinding, saudara. Yusuf sudah lolos sekolah kerendahan hati. Yusuf sudah lolos sekolah hati hamba. Sekarang Yusuf di kamar Potifar. Anggap ini tante Potifarnya. Kalau saya bawa tante beneran kan tidak baik. Tantenya di sini, Yusufnya di sini. Tante begini, Yusuf, sini. Tante Potifar sebagai direktur utama, Yusuf sebagai manajer utama. Om Potifar lagi ke planet yang lain. Dan direktur utama Tante Potifar menyuruh Yusuf masuk ke kamarnya Tante Potifar. Tinggal berdua, Yusuf dibilang oleh Tante Potifar, Yusuf, kamu pria yang berprestasi dalam segala hal. Diangkat dulu, cium. Tapi akan lebih lengkap kalau kamu juga bantu saya. Saya sedang kesepian. Saya sedang dingin dan beku. Tapi saya lihat engkau pribadi yang hangat. Hei, bapak-bapak, pemuda-pemuda, kalau ada perkataan itu gimana? Hatimu deg-degan enggak? Oh, udah biasa, Pak. Apa yang terjadi? Tante Potifar bilang, Yusuf, tolong dipicit dong. Yusuf, bukain baju dong. Hah? Anda perlu tahu, Yusuf tidak mau mendekati perempuan Tante Potifar ini. Bahkan akhirnya bajunya Yusuf ditarik oleh Tante Potifar. Yusuf lari tanpa baju. Dia lari tanpa baju karena baju ditarik oleh Tante Potifar. Intinya Yusuf mau diperkosa oleh Tante Potifar. Pertanyaan saya, apakah udah selesai urusannya Yusuf? Sekolah pertama, kerendahan hati di sumur. Sekolah kedua, hati hamba di rumah Potifar jadi budak. Ketiga, sekolah pengendalian diri. Dengar bapak-bapak, pria itu kelemahannya mata. Kalau bapak-bapak lihat ciung wanita, terus ada ciung godaan, langsung kacamata kuda. Kemana-mana tutup aja. Setuju bapak-bapak? Masih kelihatan Pak Tim? Ya udah begini, kemana-mana begini. Katakan haleluya. Wanita kelemahannya adalah telinga. Dipuji. Ada kan wanita terhormat jatuh sama supirnya. Karena suaminya terus brengsek lu, gak punya otak lu. Supirnya berkata, ibu wanita yang paling anggun dalam sepanjang sejarah kehidupan. Manusia dari abad ke abad. Tolong kalau ada sopir yang mulai memuji nyonya, pecat. Katakan yes. Tapi Yusuf berkata, tidak. Tante Potifar berkata, Yusuf sini, enggak Tan. Kan tante-tante. Yusuf sini, enggak Tan, setan. Pertanyaan saya, adakah sudah selesai? Yang keempat, S4. Yusuf difitnah oleh Tante Potifar. Tante Potifar berkata, saya mau diperkosa Yusuf. Lihat nih bajunya sudah lepas. Dia mau perkosa saya. Yusuf dijebloskan ke penjara 2 tahun. Yang keempat, S4. Sekolah. Kesabaran. Bilang kesabaran. Bilang kesabaran. Di penjara. Tanpa dipanggil KPK, tanpa sidang, Yusuf dijeblosin ke penjara. Anda tahu hatinya Yusuf bisa sakit loh. Waktu dia masuk ditanya, kan gak enak masuk penjara ditanya oleh temennya. Kenapa lu masuk? Bunuh orang, kan keren. Ini kan, masuk kenapa? Memperkosa mama. Katakan haleluya. Gak enak. Tapi Yusuf meringkuk di penjara. Dia tahu ini bicara kesabaran. Siapa yang mau sabar? Siap-siap masuk penjara. Sorry, bukan penjara beneran di rumah tahanan. Mungkin penjara keluarga saudara. Bosen Pak punya suami kayak dia.
Kalau boleh mas saya beli lagi yang baru. Nggak bisa, sabar. Jangan rubah suamimu, rubah dirimu. Suamimu akan dirubah Tuhan. Kok suami bingung ngadepi istrimu yang cerewet, ta'udzubillah. Itu bukan cerewet, itu karunia. Daripada istrimu bisu dan tuli. Katakan sekolah kesabaran. Yusuf sabar. Yusuf menyanyi lagu ini. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok beta tak tahu, namun tetap di penjara juga gak apa-apa. Nantikan Tuhan jadikan semua indah. Katakan pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan sekolah kesabaran, Tuhan berkarya. Katakan indah, indah. Ada berapa sekolah? Katakan, kerendahan hati, hati hamba, pengendalian diri, kesabaran. Di istana, Anda tahu, kakaknya semua sujud sama dia. Dia duduk, dia berdiri gini, semua sujud nih. Kata Damat Yusuf, baru tahu. Saya bertanya, apakah Yusuf membalas? Jangan pernah buat pembalasan. Ingat, kita bukan siapa-siapa. Promosi dari Tuhan, multiplikasi dari Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Mujizat. Saudara di rumah yang mengikuti program ini, tumpangkan tangan juga ke bagian tubuhmu yang sakit. Tumpangkan tangan sekarang, tumpangkan tangan sekarang. Bangun dari kursi rodamu, bangun dari kaki rumah sakitmu. Oleh bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu siapa namanya? Ibu Sicilia. Umur berapa, Bu? Umur 60 tahun. 60 tahun, masih kelihatan 50 nih. Enggak 60, udah cucu 8. Oh, cucunya 8. Ibu sakit apa, Bu? Sakit tahun kemarin saya dinyatakan sama dokter Eko spesial jantung katanya ya. Sudah 6 kali saya berobat. Akhirnya sampai sekarang saya tidak pernah berobat. Saya sudah yakin dan percaya bahwa Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Oke, kalau lagi pas sakit gimana ciri-cirinya? Suka sakit dadanya ya. Yang sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Sakitnya apa? Nusuk-nusuk, ditarik? Sakit gitu, sakit itu, sakit. Jadi tadi Ibu maju ke depan? Iya. Dilawat Tuhan? Iya, betul. Lalu rasanya gimana sekarang? Nah, yang saya tadi maju bukannya jantung ya, kaki saya. Kakinya kenapa? Dua-duanya ini kaki saya tuh tiba-tiba tuh Pak, ya nggak kena apa terus beletuk aja kaki tuh. Aduh, sakitnya bukan kepala, aduh sakit banget. Sampai saya ke Jakarta ke dokter Jatinegara ya, spesialis tulang, spesialis rematik sama dalam. Saya disuntik. Nah, akhirnya itu rada mending. Cuma saya selalu berdoa, Tuhan untuk tahun 2012 Kau nyatakan mujizat-Mu kepada saya Tuhan. Agar tahun 2012 saya bisa sukacita, saya bisa bebas untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya saya datang ke gereja sini, pas ada dorongan hati, kamu maju. Akhirnya saya maju ke depan. Nah, dengan mujizat Tuhan, pada waktu itu, saat itu Tuhan seolah-olah menjamah saya, menyembuhkan saya dengan total. Sekarang sudah enak? Ya. Coba berdiri sekarang. Puji Tuhan. Berdiri. Duduk. Berdiri. Kakinya begini. Enak. Sudah enak? Enak. Udah sembuh? Ya. Jadi menurut Ibu siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bilang. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya, saudara-saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat dan Amen. luar biasa. Yes. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Iya. Shalom, Bapak siapa namanya? Pak Jimmy, Jimmy. Ya. Umur berapa Jimmy? 55. 55. Sakit apa Pak?
Saya suka pusing kepala. Sudah, karena dulu saya pernah tabrakan, sering ada pusing. Tabrakan apa, Pak? Naik motor tabrakan. Pakai helm? Dulu belum musim helm ya. Oh my God, umur berapa? Dari tahun 83. Jebret, tabrakan, motor, terus? Ya, dioperasi. Sudah gitu memang ketulung dengan mujizat Tuhan saya bisa selamat, kata dokter yang menangani saya. Biasanya yang operasi kepala di bedah itu 90% itu gagal. Gagal tuh artinya nggak normal itu ya. Tapi puji Tuhan saya cuman sesudah operasi itu saya biasa terserah suka sakit, karena suka sakit kepala begitu. Oke, di terakhir ini kalau sakit sebelah kiri atau kanan? Saya sepertinya di belakang ini Pak. Di belakang ya? Di belakang sakit. Udah ke dokter? Dulu dari sejak saya operasi itu kan rutin ke dokter, tapi Itu sekarang operasi tengkorak maksudnya? Iya. Jadi Pak punya tengkorak udah? Ini 17 jahitan pakai sini. Oh. Terus ini udah di apa, nggak ada tulang, udah dikorek. Kondisi? Iya, udah nggak ada tulang Pak, udah dikorek. Tapi mujizat, saya percaya sama Tuhan, dari sejak itu saya nggak pernah ke dokter lagi. Saya Cuma terakhir ini pusing lagi berat kepala. kalau pusing itu ada aja Pak. Terus Pak tadi maju ke depan. Tadi saya maju. Siapa yang ke suruh depan. maju? Roh Kudus dorong saya maju. Good. Terus apa yang Pak rasakan? Ya di sana saya punya satu keyakinan bahwa saya pasti sembuh, pasti sembuh. Tiba-tiba dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan, dan saya punya keyakinan bahwa saya pasti sembuh. Sudah enak ya? Sudah enak. Kepala pusing hilang ya? Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Bilang. Indonesia. Bilang Indonesia, saya sembuh. saya sembuh. Sama siapa? Tuhan yang menyembuhkan saya. Namanya siapa Tuhannya? Yesus Kristus. Yes. Terima kasih. Shalom bilang. Shalom, Siapa namamu? nama saya Yuli, Good. Pasti lahirnya bulan Juli. enggak Desember, Umur berapa? umur 32. 32. Masih Ya. muda. Sakit apa? Saya tahun 2009 ngalamin tumor otak sebelah kiri dan epilepsi. Udah gitu pada tahun 2011 tanggal 7 April saya koma. Udah gitu saya bersyukur sekali. Semua kan kalau bagi orang Cina itu kan kalau udah ngorok kan mau diambil Tuhan. Tapi ternyata Pak Yusuf, Ibu Rina sama satu pendoa, mereka lagi pertemuan pengerja di Aruna. Udah gitu mereka bergandengan tangan bertiga, kan 2 atau 3 orang berkumpul berseru demi namaku, aku akan hadir. Nah udah gitu dokter udah ngevonis, Bapak kalau misalnya anak ini sembuh, dia akan pakai kursi roda. Mereka bilang pada Pak Yusuf. Udah gitu tapi kan saya kan lagi koma, ya tidak sadar. Udah gitu tiba-tiba pas saya sadar, kaki saya kan mereka bilang bakal lumpuh di kursi roda. Tiba-tiba ya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, saya mengalami mujizat. Kemarin beberapa hari yang lalu saya kejang. Saya bersyukur, ya pasti di balik kejang itu ada rencana Tuhan gitu. 2 hari kejang, 2 hari kejang. Dan kemarin ada teman pendoa juga, udah kamu ke kos saya aja katanya, ke rumah saya katanya, kita doa sama-sama. Tadi juga saya bingung mau ke KU 2 PIR yang kedua atau PIR yang ke-1 gitu. Nah terus udah gitu, udah saya percaya bahwa Tuhan Yesus udah sembuhin saya, dan segala intimidasi kejang-kejang atau apapun juga pasti udah Tuhan. Oke, sembuhin. tadi kamu masuk ke depan, apa yang kamu rasakan? Pertama saya berdiri langsung blok gitu, jatuh. Terus? Saya Sakit atau enak? nggak ngerasain apa-apa, cuman jari-jari tangan kan setelah kejang biasanya kan ini otot
tumornya di kiri. Tapi saya yakin oleh biru-biru Tuhan Yesus saya Sembuh. sudah sembuh. Dalam nama Yesus tumor dicabut, sembuh sempurna, kira lapasa. Oleh darah Yesus tumor dicabut, sembuh sempurna. Epilepsi pergi, sembuh total. Dalam nama Yesus, amin. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus aja. Yes, Tuhan berkati. Ya. Thank you. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.